Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya, dengan temanya cinta baru ya, new love. Jadi new love kamu, kita akan lihat cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu selanjutnya. Siapakah dia, orangnya, ciri-cirinya seperti apa? Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksanalah dalam menyikapi. Oke? Karena ini general reading ya. Kalau ingin resonate untuk kamu, energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan readingan ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun ketarik untuk nonton ataupun baru nemuin video ini. Oke? Dan kalau ingin lihat bacaan lainnya ya, zodiak lainnya, kalian bisa lihat di beranda ataupun cek di list video channel ini. Semua bacaan bersifat general ya, atau timeless gitu ya. Kalau misalkan ada kata-kata general reading timeless, berarti ini bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton gitu ya. Gak ada batasan waktu gitu. Mungkin pesannya di saat kamu nonton itu memang ditujukan buat kamu gitu. Oke, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo di sini. Kita akan lihat bentar. Oke. Kita punya Page of Cup, kita punya The Lovers, kemudian kita punya Eight of Pentacles, Five of Pentacles, dan juga di sini ada King of Swords. Oke, di sini aku akan baca untuk ciri-cirinya aja ya, bukan dinamikanya seperti apa untuk percintaan kamu ini ya, dengan cinta barumu ini. Oke. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Dan di kartu pertama di sini kita punya Page of Cups. Page of Cups di sini ada beberapa yang aku ngerasa ini umurnya lebih muda dari kamu ya. Umurnya lebih muda dari kamu, orangnya pemimpi gitu ya. Jadi kayak ya orang yang suka apa ya, punya impian-impian gitu ya, kayak menghayal jauh ke depan gitu ya, istilahnya seperti itu. Tapi aku juga ngeliat orang ini agak labil gitu ya, orangnya agak labil ya, masih kekanak-kanakan gitu ya, karena usianya lebih muda dari kamu gitu. Dan di sini ada The Lovers. The Lovers di sini aku rasa ada beberapa yang seseorang ini tuh mirror gitu ya, cerminan, mirror, kayak semacam mungkin dia ini twin flame kamu ya. Ada beberapa seperti itu yang memang pertemuan kamu dengan dia itu memang ditakdirkan gitu ya, disatukan gitu loh oleh semesta, oleh Tuhan, kayak gitu loh ya. Ini ada chemistry antara kamu dan dia ya, keterikatan batin dengan dia kuat banget gitu. Oke. Jadi kayak di awal kalian pertama kali bertemu itu ketertarikannya intens gitu, kayak kamu udah seolah-olah ngerasa kayak langsung ketarik gitu loh, seperti itu. Dan kamu mungkin kayak ngerasa kenapa kamu ngerasa seperti itu gitu ya, karena mungkin menurut kamu kalau dia orang baru ya, kamu baru ketemu gitu, tapi kamu udah koneksinya udah seintens itu gitu. Dan aku lihat kamu dengan dia juga akan punya cara komunikasi yang baik gitu loh. Di awal itu kayak nyambung aja gitu loh,
kayak bisa aja, walaupun pertama kali bertemu kayak kalian udah kenal lama bertemu kayak gitu loh ya. Mohon maaf, kayak udah kenal lama gitu loh ya. Jadi kayak seolah-olah kalian tuh orang lama ya, tapi baru ketemu. Jadi kan kayak orang yang baru reuni gitu. Dan di sini kalian akan terjalin satu komunikasi dengan dia tuh cukup baik banget gitu. Dan kamu rasa akan kayak orang ini bisa mahamin kamu kayak gitu loh, selaras dengan kamu kayak gitu. Ya padahal dia orang baru gitu. Bisa twin flame di sini, bisa soulmate di sini. Oke, kemudian di sini aku lihat ada Five of Pentacles. Mungkin kamu berbeda adat di sini, budaya, agama, bisa beda negara juga ya, bisa beda pulau, kemudian beda kota. Oke. Ada perbedaan di sini dari segi usia juga ada yang berbeda ya, mungkin ada yang lebih tua, ada yang lebih muda gitu ya. Tapi ini perbedaannya tuh jauh gitu ya. Mungkin ada yang sampai 5 tahun, sampai 6 tahun gitu ya. Jadi perbedaannya nih ketara banget gitu loh. Oke. Agak jauh gitu loh, kayak jauh gitu. Nggak beda 1 tahun 2 tahun gitu, nggak, tapi kayak jauh gitu. Oke, dan di sini aku lihat ada King of Swords. Mungkin dia orangnya agak, ada beberapa yang di sini lebih dewasa atau seumuran dengan kamu. Kemudian mungkin dia pernah bercerai. Aku lihat di sini mungkin dia pernah bercerai. Jadi dia ini pernah menikah lalu bercerai gitu ya. Dan ada beberapa di sini mungkin dia juga pernah mengalami trauma ya di masa lalu, yang seperti aku bilang tadi, mungkin traumanya bisa di pernikahan dia sendiri, ataupun dia punya trauma di dalam keluarganya gitu ya. Traumanya kayak dari keluarga gitu ya, mungkin dia sering diabaikan atau orang tuanya nggak apa ya, kayak broken home gitu loh ya, bisa seperti itu gitu ya. Dari keluarga yang broken home, mungkin dia sering diabaikan, ataupun memang dia pernah kehilangan orang tua kayak gitu ya, ditinggalin orang tua kayak gitu loh. Pokoknya ada yang beberapa mungkin seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang memang dia ini punya traumanya dari hubungan dia sebelumnya gitu, kayak mungkin dia pernah bercerai, ditinggalkan, diabaikan, bahkan pernah mengalami kondisi kayak abusive gitu ya, kayak kekerasan gitu ya di dalam hubungan rumah tangga kayak gitu loh, sehingga menjadikan dia ini seseorang yang harus kuat gitu ya setelah menjalani ataupun setelah dia melewati fase itu gitu ya. Tapi seseorang ini tuh walaupun dia punya masa lalu yang pahit gitu ya, punya trauma kayak gitu, itu dia nggak dilihatin gitu ya, di luar gitu kayak nggak dilihatin. Jadi kayak seolah-olah dia ini orangnya kayak kuat gitu ya, orangnya tegar gitu ya, dan juga pandai lah ya menyimpan atau menyembunyikan emosi dia sebenarnya gitu loh. Jadi dia nggak ditunjukin hal-hal yang seperti itu, kayak pernah punya trauma, pernah punya luka, itu dia nggak tunjukin di sini ya. Ada yang bawaannya tuh kayak terkesan dingin di luar, kaku gitu ya, tapi kadang-kadang dia juga terlihat impulsif, kekanak-kanakan gitu ya, seperti itu. Oke. Dan ada beberapa di sini aku ngeliat ini adalah pasangan kamu sendiri mungkin ya, yang saat ini sedang nggak lagi komunikasi dengan kamu ya. Dia ini tipikal orang yang gengsi, tertutup gitu ya. Walaupun di sini dia masih sayang, masih cinta dengan kamu dan pengen ngungkapin apa yang dia rasakan ke kamu, pengen adanya jalinan komunikasi yang baik dengan kamu gitu ya. Ini mungkin untuk sebelumnya karena dia masih ego, masih gengsi ataupun malu untuk kembali sama kamu atau untuk komunikasi lagi sama kamu ya. Jadi dia kayak lebih menahan diri gitu, diam. Mungkin menurut kamu dia nggak cinta sama kamu, nggak sayang sama kamu karena mengabaikan kamu gitu. Tapi setelah kalian nggak komunikasi ini,
kayak ada yang diabaikan, kayak kamu merasa diabaikan dia, kemudian kamu juga nggak ada effort lagi untuk dia ini juga ngerasa sama, kayak seperti baru ngerasa kehilangan sama kamu gitu. Dia merasa kehilangan, dia merasa kosong kayak gitu ya. Dia masih sering sekali menunggu kamu ngalamun gitu ya, kayak nunggu kamu komunikasi dulu kayak gitu loh. Ada keinginan dia untuk menjalin komunikasi yang baik dengan kamu, bertemu lagi dengan kamu gitu ya. Ini kamu nggak perlu cemas atau khawatir ya, karena aku lihat kalian mungkin akan dipertemukan lagi dengan adanya The Lovers ini. Koneksi batin kalian, soul kalian, jiwa kalian ini kayak masih saling terkoneksi, dan divine guidance gitu ya, ataupun malaikat penjaga, pelindung, ataupun semesta, ataupun Tuhan ini kayak masih menjaga hubungan kamu dengan dia ya. Walaupun saat ini kamu dan dia nggak komunikasi ataupun nggak sama lagi ini, tapi kamu dan dia ini masih punya ikatan batin yang cukup kuat gitu. Makanya kamu juga ngerasa kayak sulit gitu ya untuk melupakan dia. Kayak mungkin kamu juga sering sekali mikirin dia, keinget dia terus gitu ya. Sulit sekali untuk move on dari dia. Ini pun dia juga sama, ngerasain hal yang sama dengan yang kamu rasain gitu. Oke. Karena kayak hubungan kalian ini masih dijaga. Kalian gak benar-benar berpisah gitu. Oke. Dia akan balik lagi di sini ya, dan ada proses pendewasaan di sini. Karena aku lihat kalau yang mantan ini ya, kalau seseorang yang sudah kamu kenal ini, ada proses pendewasaan dari dirinya. Yang awalnya di sini ada energi Page of Cups, kemudian di sini jadi King of Swords ya. Ada pendewasaan dulu sebelumnya saat dia mungkin punya masalah dengan kamu, lalu kalian gak saling komunikasi atau putus komunikasi, atau memang hubungannya sudah di-cut, sudah diputus gitu ya. Ini karena dia ini masih kekanak-kanakan, masih impulsif, masih labil, gak dewasa, gak bertanggung jawab gitu ya. Tapi di sini setelah kalian ada jarak ini, ada proses yang membuat dia mau gak mau harus belajar jadi dewasa di sini ya. Seperti itu. Dia tahu rasanya bagaimana kehilangan kamu di sini. Oke, dia tahu rasanya bagaimana nggak ada kamu gitu. Dia di sini ada penyesalan ya. Dia merasa menyesal, dia merasa kehilangan. Dulu dia nggak memperlakukan kamu dengan baik gitu. Dia memilih ego atau gengsinya dia dibanding mempertahankan kamu gitu. Oke. Kayak ya pokoknya tindakan dia kayak gak dewasa gitu loh, gak bertanggung jawab. Dia mungkin kayak masih menerima orang lain gitu. Kayak dia walaupun punya hubungan dengan kamu, kemudian terjalin sesuatu hubungan yang tidak stabil dengan kamu, kayak mungkin kalian sering berantem atau bertengkar sehingga membuat hubungan berpisah, ini karena mungkin dianya berpikir setelah nggak ada kamu itu dia bisa cari yang lain gitu, yang lebih baik dari kamu, ataupun yang menurut dia sesuai dengan harapan atau keinginan dia gitu loh ya. Mungkin yang bisa komunikasi dengan baik dengan dia, menjalin hubungan yang baik dengan dia, nggak sering ada pertengkaran gitu ya, seperti itu. Jadi kayak orang yang ketika hubungan bermasalah itu tidak menyelesaikan masalahnya, tapi hubungannya yang diselesaikan gitu loh. Itu kan tindakan yang tidak dewasa gitu. Jadi seolah-olah dia nggak mau kayak nggak mau pusing-pusing gitu loh. Ya itu mungkin dia udah kebiasaan seperti itu gitu loh. Ketika dia nggak aman atau nyaman lagi dengan hubungan, dia pilih cari pengganti yang lain kayak gitu loh ya. Karena dengan adanya energi Page of Cups di sini, aku ngerasa kayak orang ini masih menerima hubungan baru gitu loh, kayak orang yang masih pengen mencari kayak gitu loh ya. Seperti yang bilang tadi, orangnya masih labil gitu ya, masih kekanak-kanakan, belum dewasa gitu ya, masih pengen ini, pengen itu, pengen yang ini, pengen yang itu, pengen seperti ini, pengen seperti itu kayak gitu loh. Tapi dia nggak memperbaiki dirinya gitu loh ya. Jadi dia tidak merenung atau introspeksi ke dalam diri gitu loh, tidak berkaca, istilahnya kayak gitu
kita lihat dari oracle-nya. Oke, di sini kita ambil aja ya, express your love. Nah, seseorang ini pengen mengekspresikan perasaan dia ke kamu ya. Selama ini dia menahan diri karena ego, karena gengsinya dia. Kemudian di sini make the effort ya, orang ini akan berjuang lagi. Orang ini akan berjuang lagi, memperjuangkan kamu. Kalau orang baru, dia ini tipikal orang yang pemalu ya, agak pemalu gitu. Mungkin dia kayak lebih gini, di awal itu memang dia tertarik sama kamu, tapi dia nggak langsung tunjukin gitu ya, rasa sukanya, cintanya, perasaan suka dia, ketertarikan dia, itu dia nggak tunjukin di awal. Karena dia mungkin masih malu dan juga dia masih kayak memperhatikan dulu gitu loh, kayak mikir-mikir dulu gitu ya, kayak dia pelajari kamu dulu, kamu ini orang seperti apa, gini kayak gitu loh. Tapi ketika kamu mungkin ada sedikit sinyal gitu ya, ini baru dia ada effort dari dia gitu, baru dia berani maju gitu ya. Karena aku lihat di sini orangnya ini tipikal orang yang tertutup gitu ya, agak sedikit kesulitan untuk mengekspresikan perasaan cinta, suka atau sayang gitu. Jadi kemudian orangnya juga egoan, gengsinya gede gitu ya. Makanya dia tuh kayak di awal itu dia nunggu dulu gitu ya. Dia nggak langsung kayak deketin kamu yang gimana yang ekstrim, intens gitu, enggak gitu. Mungkin dia kayak basa-basi dulu, tapi kayak kesannya juga cuek. Mungkin kamu agak sedikit dibuat bingung dengan seseorang ini. Kalau misalkan di awal kamu memang tertarik sama orang ini, mungkin kamu akan ngerasa seolah-olah orang ini akan memperkainkan kamu gitu loh. Mungkin kamu kayak dibuat ya bingung ya. Kadang kamu ngerasa orang ini perhatian sama kamu, punya rasa suka sama kamu, tapi di satu sisi mungkin kadang-kadang sikapnya dingin, sikapnya cuek, sikapnya acuh gitu. Seperti itu. Jadi kamu agak sedikit bingung gitu dibuat seseorang ini. Tapi kalau dia orang lama ya, aku ngeliat di sini ada separation. Gitu. Ada separation. Tapi kalau orang baru di sini seperti yang aku bilang tadi, mungkin dia pernah bercerai gitu ya, seperti itu. Pernah ditinggalkan atau pernah kehilangan pasangannya gitu. Ya, sehingga ini menjadikan dia seseorang yang agak sedikit dingin, kaku gitu ya. Dan orangnya nggak terlalu bisa terbuka gitu ya. Karena ibaratnya ya, orang kalau udah pernah merasa kecewa dengan seseorang itu hatinya pun terasa dingin gitu loh ya. Orangnya pun kayak akan jadi dingin juga gitu loh. Walaupun tertarik dengan seseorang yang baru, itu dia bener-bener kayak gak berani maju gitu loh. Mungkin hanya memperhatikan dari jauh aja gitu loh. Kecuali seseorang yang dia dia taksir gitu ya, itu berani mendekatinya gitu loh, kayak terbuka ataupun mendekat dulu gitu loh ya, atau kayak menunjukkan sinyal-sinyal yang dianya bisa dideketin gitu loh, istilahnya kayak gitu. Baru orang ini bakal ada feedback gitu loh, seperti itu. Baru orang ini ada effort gitu, terutama dari segi komunikasi di sini. Kalau misalkan seseorang ini membuka komunikasi dulu ya, kemudian feedbacknya baik gitu ya, lancar gitu ya, ini baru seseorang ini mungkin akan lebih gitu loh ya, perhatiannya tuh akan ditunjukkan lebih gitu loh, seperti itu. Oke. Coba kita lihat ya. Dari inisialnya ini bisa kamu, bisa dia. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil mana yang resonate. Karena orang ini kayak ada banyak rasa takutnya gitu ya, takut ditolak, takut dijudge, takut gimana gitu ya, seperti itu.
dan di sini ada N U Q S D ya, D S Q U N. Oke, untuk inisial kamu atau dia. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang tidak kalian pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kalian pahami. Oke, sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.